Bunda. Ibu. Ibu. Gitu. Aku udah cari dimanapun tapi nggak ketemu, tapi dia sekali lihat udah. Perhatian tapi nggak nunjukin gitu loh. Tangi. Man, sini. I love you, Bunda. Halo. Kita mau tanya-tanya seputar sosok ibu buat kamu ya. Pertama, kamu kalau manggil ibu dengan sebutan apa? Ibu. Mama. Ibu. Bunda. Ibu. Emak. Nah, sebutin dong 3 kata yang nggambarin sosok ibu kamu. Cerewet, yang kedua perhatian dan mandiri. Pekerja keras. Terus sederhana, penyayang. Polos. Ribet. Baik hati. Ibuku itu berprinsip, terus tegas, dan pekerja keras. Panikan. Panikan banget ya. Panikan banget dan parno banget orangnya. Superhuman. Itu udah mencakup semua sih. Oke, ini super banget ya ibu ya. Super banget. Emak itu sabar, terus penyayang, terus sama perhatian. Hal apa sih yang bikin kamu tuh kagum banget sama sosok? Sabarnya mungkin ya. Sabar banget soalnya emak aku itu. Emak aku. Ya sabar menerima anak seperti saya. Itu sih. Pekerja kerasnya itu sih. Kerja keras ya. Kenapa tuh? Ibu wanita karir. Enggak, jadi beliau itu karena sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil, jadi pada akhirnya hidup dengan menumpang saudara-saudara yang lain gitu. Dan karena menumpang itu, beliau akhirnya mengambil alih pekerjaan domestik di rumah itu dari sejak kelas 5 SD. Dia tuh kadang cekcok sama orang tapi kayak oh ya udah deh, nggak lama terus maafin gitu. Jadi kayak nggak mudah sakit hati. Mama tuh selalu berusaha untuk melakukan semuanya dengan gitu. Iya, sampai yang kadang tuh bingung gitu. Kok bisa cuci baju tuh sambil masak? Terus kok bisa ngerjain kerjaan kantor itu sambil cuci baju? Punya prinsip yang wow menurutku, karena ibuku tuh bisa banget gitu menghandle semuanya, bahkan problematik dalam keluarga yang aku tuh kadang kalau dengerin tuh pusing, tapi ibuku itu bisa handle-nya sedemikian rupa. Belum lagi dengan pekerjaan dia yang sebagai seorang guru yang harus mengayomi banyak siswa, itu menurutku sudah sangat pusing sih. Dan manajemen konflik dia itu bagus banget menurutku. Ya orangnya sabarnya tuh sabar banget. Tapi ya gitu, panikan, tapi sabar. Dia bisa ngelakuin apapun itu. Semuanya. Yup. Kan tadi Superhuman. Oke, pernah bohong nggak tapi sama ibu? Jelas. Apa hal apa yang paling besar menurut kamu kayak wah ini nantangnya tinggi banget sih gitu? Awal-awal deket sama cowok sih. Itu protektif kan? Enggak sih, nggak protektif. Cuman kan seharusnya mereka tahu dulu gitu kan. Cuman kayak aku, ntar dulu aja deh. Mungkin dulu kali ya pas sekolah itu. Kayak ya biasalah kayak nakalnya anak remaja gitu, bohong SPP terus nggak bolos gitu. Ya kalau bilang bukan bolos dong. Oke, Iya. yang paling gitu ya? Ya mungkin sejauh ini itu ya, dan kayaknya nggak ada bohong lagi deh. Oh sering dong. Jangan ditanya lagi. Sering ya, berarti kalau dari bohongan itu apa? Aku paling bohongin duit SPP. Terus apa ya? Ya bilang masakannya enak padahal nggak enak. Oh itu white lie ya? Ya white lies.
Dulu sih sering ya, namanya juga masih kan jiwa-jiwa remaja gitu. Terus kebohongan yang terbesar kamu ke ibu apa? Karena udah lama kayaknya, jadi lupa ya. Karena sekarang ini pun kalau misalnya bohong pun juga pasti bakalan ketahuan gitu loh. Mungkin entah feeling seorang ibu atau pada akhirnya karena nggak pernah jarang bohong, jadi di dalam hati ada rasa nggak nyaman, akhirnya jadi jujur-jujur sendiri. Pernah, sebenarnya bukan paling gede sih, tapi paling teringat aja gitu. Karena kan ketika aku bohong tuh mama selalu tahu gitu. Jadi waktu itu aku lagi berantem di rumah sama orang tuaku, terus ya udahlah aku memutuskan untuk ikut tante lah ke Jogja gitu. Setelah di Jogja aku izinkan berapa ya, 3-4 hari, terus nggak ngomong lah sama mama kalau setelah dari Jogja aku akan ke Jakarta gitu. Aku beli tiket sendiri, aku berangkat ke Jakarta, kayaknya kualat ya. Waktu sampai di stasiun, keretanya ninggal aku, padahal aku udah di stasiun 1 jam sebelum kereta berangkat. Jadi ya udah. Bohong ya, aku nggak tahu sih. Sumpah aku nggak tahu aku pernah bohong atau enggak. Tapi aku merasa aku nggak pernah bohong sama ibuku. Aku merasa. Tapi kalau misalkan aku memang pernah bohong, kayaknya hal-hal nggak penting gitu loh yang nggak harus aku ceritakan sih, lebih tepatnya. Pasti pernah lah. Pasti pernah. Iya pasti pernah. Pernah nggak sih kayak bohongnya kamu tuh kayak yang sampai ngerasa bersalah karena ini bohongnya besar banget nih gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Aku soalnya jarang cerita, jadi jarang bohong gitu. Paham kan? Pernah berantem nggak tapi sama bunda? Berantem yang sampai lempar-lempar gitu nggak pernah. Tapi kalau yang kayak diem-dieman terus nanti kayak baik-baik sendiri pernah. Waktu SMA kan ada penjurusan ya, IPA sama IPS. Nah aku tuh keterima di IPA, tapi aku tidak merasa bahwa itu adalah jalanku, jadi aku minta pindah ke IPS. Nah sebagai orang tua pastinya nggak mau dong anaknya pindah IPA ke IPS, terus kayak gitu deh, terus berantem, tapi pada akhirnya pindah. Sebenarnya pindah ya? Pasti dong. Tentang apa tuh yang paling lama atau mungkin paling gede efeknya? Kan aku sama ibu tuh marahnya itu lebih ke ini sih, diem-dieman. Jadi ya udah sih kayak lebih salah paham doang sih kebanyakan. Lamanya mungkin seminggu bisa. Bisa. Nggak pernah. Sabar banget, saya juga sabar. Oh ya pernah pasti. Apa yang paling geger atau yang paling lama berantemnya? Ya itu nyelipin duit SPP itu. Oh ketahuan aja ya? Ketahuan 2 semester. Lumayan kan. Sering banget. Kalau dia tentang apa sih yang misalnya paling kayak mungkin paling lama efek berantemnya atau yang masalah itu paling gede? Paling gede sebenarnya ini diawali dari karena ibu itu menikah dan punya anak di umur yang masih muda, 20 tahun. Jadi pada akhir dan kemudian punya anak kedua itu di umur yang masih sangat muda juga dan aku masih kecil gitu. Jadi beliau punya ekspektasi bahwa anak pertama itu harus seperti ini gitu loh. Ibu sosoknya tangguh ya? Ya, gitu kan, punya ekspektasi bahwa anak itu di umur segini harus bisa seperti ini seperti aku dulu gitu. Kayaknya setiap hari. Yang paling menyebalkan dan paling serius tuh waktu mau menikah ya. Jadi kayak waktu itu ini pernikahan yang aku nikah di saat pandemi, jadi agak pusing gitu. Terus aku kayak ya semua orang pasti punya lah keinginan untuk aku pengen nikahnya tuh kayak gini kayak gitu. Tapi karena aku anak tunggal yang selalu ya dikontrol orang tua, jadi ada momen aku tidak bisa memilih pakaian pernikahanku. Jadi kayak ya sedih tapi kayak ya gimana gitu, kayak ya udahlah. Sering. Tentang apa nih yang kayak paling membekas dengan kamu? Kalau berantem tuh banyak sih, soalnya kita itu sama-sama api, jadi sama-sama ngegas gitu loh. Jadi kalau banyak hal yang bisa diperdebatkan sih di rumah kalau aku sama ibuku, cuman nggak yang dalam konteks yang ngelama gitu ya. Masalah pendapat nih tentang, aku pernah kan diskusi, bukan diskusi, kayak ngomongin tentang kalau misalkan nih Bu, aku bilang gitu, kalau misalkan anak ibu ada yang nunda nikah gimana, atau nunda punya anak gimana, langsung terus ibu bilang, loh kan tapi manusia itu kan berpasang-pasangan, loh iya, dan rentetan sepanjang ular.
Terus momen apa nih kalau itu yang paling kamu kangenin waktu bareng sama ibu? Semuanya kayaknya. Kecuali yang kalau pas lagi argumen aja enggak. Dimasakin sih, masakannya sih. Sebenarnya masakannya itu bukan yang enak-enak banget, tapi kayak masakan rumahan tahu kan rasanya gimana ya kayak gitu. Makan di luar bareng ibu tuh momen yang ditunggu-tunggu sih Lebian. Pas apa ya? Pas masak kali. Enak banget soalnya masakannya. Enak banget. Apa yang paling suka? Apa ya? Mungkin kalau kayak makanan gitu rawon gitu ya, soto gitu. Kalau momen sama ibu itu yang paling aku kangenin ya waktu aku masih kecil, SD SMP lah, nganterin aku latihan bulu tangkis gitu sih. Aku dulu ikut klub kayak gitu-gitu. Itu tiap hari nganterin bulu tangkis, tiap hari. Mulai subuh sampai malam nganterin. Itu sih. Ya berapapun tetap ibu yang nganter. Aku dulu latihannya itu subuh jam 3 pagi. Ke ada salah satu daerah di Malang gitu. Jadi pagi-pagi berangkat ya sama orang-orang jualan sayur gitu. Aku goncengan sama ibu the best. Iya pas ngobrol sih, kita berdua ngobrolnya lebih kayak temen. Karena sekali lagi umur kita nggak jauh beda kan. Ngobrol sama temen, terus kalau misalnya pas lagi ngegosipin orang sih. Satu frekuensi ya? Iya. Jalan-jalan sih. Karena sekarang udah jarang jalan-jalan. Kebetulan mama saya suka jalan-jalan, ya suka bayarin juga, jadi kayak saya kangen dibayarin jalan-jalan. Terus di momen apa sih kamu ngerasa kalau mama kamu tuh sayang banget sama kamu? Pas kamu diapain yang bikin kamu tuh mama sayang banget sama kamu? Aku tahu. Jadi selama menikah tuh kayak aku kaget sih ini karena ternyata mamaku tuh sayang banget gitu sama suamiku yang kayak dia menganggap bener-bener menganggap suamiku tuh lebih dari anaknya bahkan gitu. Jadi ya di sisi lain aku juga ngerasa aku disayang gitu tanpa memandang suamiku bukan anak kandungnya gitu. Terus dia melakukan itu dengan sukarela gitu kan. Kalau dia nggak sayang aku, dia nggak akan sayang sama suamiku juga gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku pernah kayak sedih banget gitu loh, sedih. Pokoknya intinya aku di titik terendah gitu loh. Terus aku nggak cerita sama ibuku, jadi aku di rumah itu kayak diem di kamar. Terus tiba-tiba ibuku tuh malam hari langsung ke kamarku, tidur bareng aku dan sampai pagi. Beliau langsung ngampirin aku ke kamar, langsung udah ibu tak tidur sini aja sama mbak. Sebenarnya sesimpel ini sih, dimasakin, terus dicariin barang yang hilang. Itu sih, sesimpel itu juga sih. Emang ibu selalu bisa menemukan apapun dimanapun ya? Banget sih, nggak tahu itu ada alat pendetek gimana. Aku udah cari dimanapun tapi nggak ketemu, tapi dia sekali lihat udah. Aduh, pas apa ya? Kayaknya di setiap detiknya sayang deh sama aku. Jadi emakku itu ya, itu kayak tipe-tipe yang perhatian tapi nggak nunjukin gitu loh. Iya, gitulah. Jadi kayak nggak misal kayak yang perhatian yang kelihatan mendayu-dayu, kamu sudah apa aja hari ini, nggak gitu. Tapi dibalik dia yang nggak gitu itu dia sangat perhatian gitu. Ada sih, nggak lama sih. Mungkin banyak, tapi yang mungkin karena ini terjadi tidak lama, jadi masih ingat ya. Jadi kan banyak orang misalnya kita kan hidup di desa, banyak orang yang misalnya, oh kok gini sih gitu loh. Dan itu ditujukan ke aku, misalnya kok, oh kamu kok kurus sih gitu, oh kok gini sih, ya apa ya, memberikan komentar negatif terhadap hidup kita gitu. Nah di situ, dan ibuku tuh orangnya langsung pasang badan gitu, jadi kayak enggak kok, enggak kayak gini. Padahal aku sendiri pun diem aja karena ya udah ngapain ditanggepin gitu. Tapi ibuku yang enggak kok, aslinya enggak gini kok gitu. Itu aku merasa kayak bener-bener melindungi sih gitu. Ini dong orang sekali ada ibu kamu yang khas banget. Kayak itu senjatanya ibu gitu. Biasanya kalau misalnya nggak bangun gitu loh, gitu kayak tangi gitu, tau nggak? Bangun gitu. Tapi nggak sekali ngomongnya. Enggak ya kak, berkali-kali. Jadi kalau aku mau kemana-mana, ibuku selalu bilang, mana sih sini. Aku kan bilang, bu, barangku nggak ada.
mesti iki mosok ya ibu kudu sing goleki. The power of mother. Oh, aku kan anaknya kayak sering jatuh gitu kan, keseimbangannya kayak minim sekali. Jadi kayak jalan tuh dilihat kayak gitu. Pasti kalau misalnya aku jalan kesandung kayak gitu. Ini sih kalau aku kan suka kadang bandel makan pedas apa gimana dan ada mah. Terus diingetin. Makanya kalau makan jangan yang pedas-pedas. Dah, dikapoin sih. Syukurin. Misal dulu pas aku main sampai sore gitu terus dia, oh kan gak mulai ngeloyong aja kan tak duduki dengkulmu kan kok. Nah kayak gitu. Wis dadi rojo katanya awan. Kayak gitu-gitu. Terus kalau hal yang pengen kamu sampaikan ke ibu itu apa? Tapi misal kamu gengsi atau belum sampai ngomong gitu. Yang pertama pasti mengucapkan terima kasih sudah membesarkan anakmu yang durhaka ini. Ya, sehat-sehat selalu lah. Kayaknya kalau belum sempat diomongin nggak ada karena aku belajar untuk mengkomunikasikan semua hal ke ibu gitu sekarang ini. Cuman satu hal yang mungkin namanya juga kalau misalnya anak tuh sayang banget sama orang tua kan pasti doain kan. Salah satu yang paling sering aku bilang ke Tuhan gitu bahwa aku bersyukur lahir dari ibuku ini gitu. Itu kayak ya udah mencakup semuanya kan, berarti ya aku ngerasa disayang, aku ngerasa dilindungi, aku ngerasa diperjuangkan seperti itu. Aku ngerasa itu udah mencakup semuanya dari doa itu. Nangis enggak ya? Enggak lah. Aku mau bilang aku sayang sama mama dan kayaknya aku nggak tahu kalau mama nggak ada, aku mau gimana. Jadi mama sehat selalu biar bisa menemaniku dan keluargaku sampai kapanpun. Terima kasih dan minta maaf. Aku minta maaf karena sering berdebat dengan ibu sampai pendapatku harus didengar kayak gitu sih, kayak karena nggak ada tujuan akhirnya ya itu sih yang kadang aku juga sering bikin kesel ibu ya. Jadi aku minta maaf karena aku kayak jarang cerita gitu, jadi dan aku juga sebenarnya ngobrol jarang dan bilang sayang juga jarang, jadi aku cuma mau bilang I love you. Ya mungkin yang pertama itu terima kasih ya. Mungkin terima kasih selama ini sudah jadi emak yang baik banget dan sabar banget ngadepin anaknya. Sehat selalu untuk emak agar tetap bisa lihat anaknya yang gak seberapa ini. Pernah nggak sih Lid, tapi kamu kebayang kalau misalnya emak itu nggak ada? Ya Allah. Jangan. Bukan jangan ya, apa ya? Nggak bisa ngebayang. Aduh, nggak bisa ngebayangin aku. Soalnya kan bapakku kan juga udah nggak ada gitu. Terus duniaku ini mau diisi apa kalau nggak ada ibuku gitu loh. Jadi segitu pentingnya emak buat kamu ya? Ya lebih penting dari dunia itu sendiri sih. Masa orang tua tinggal satu mau diambil juga, tapi ya apa kata Big Boss lah. Bingung kali ya harus berantem sama siapa. Mungkin aku akan kayak mati rasa, mungkin sakitnya mungkin beberapa hari kemudian. Enggak kebayang. Belum kebayang. Kayak susah banget sih pasti. Nggak bisa dibayangin. Nggak bisa dibayangin. Pernah banget sih. Sedih banget jelas, dan itu diam-diam nangis sih. Soalnya pas itu masih jalan juga, ada ponakan gitu kan. Boncengan bareng terus tuh kayak udah gede aja nih si Mbak. Ponakanku dipanggil Mbak gitu kan. Ntar aku bisa sampai sekolah, ntar lagi SMP, sekolah SMA, aku bisa nggak ya sampai ntar kalau dia udah gede gitu. Aku langsung bilang, nggak bisa lah. Diem tapi sambil nangis. Mak harus bisa ya. Nungguin aku punya anak juga gede juga ya.